Jadi kalau kita pesan buat kita punya murid, pertama itu kita hormat mulian kita punya guru. Tuala Ua Iga. Selamat datang di Ruang Kopro. Bicara santai bareng kopi dan rokok. Memberi salam itu sunnah, menjawabnya wajib hukumnya. Maka jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kayaknya nih ada yang menarik, pemirsa harus tahu. Siapa? Ini saya bersama Bang Torik. Sehat Bang Torik? Lahir. Sehat ya. Ya guru. Bang Torik ini adalah seorang pemuda tapi sudah menjadi guru besar pencak silat. Coba, bagaimana ceritanya? Kita tanya guru, kita ngobrol-ngobrol ya. Ini Bang Torik nih. Bang Torik sekarang sudah melatih anak-anak bela diri pencak silat dan punya palang pintu. Sampai-sampai Bang Torik ini alhamdulillah bisa dan punya belajar ilmu hikmah. Nah, kita kupas sedikit. Mungkin pemirsa sudah ada yang tahu ataupun belum ada yang tahu. Khususnya yang sudah tahu, alhamdulillah tanpa tahu. Alhamdulillah. Nah, yang belum tahu, ini biar jadi tahu siapa Bang Torik dan apa cerita dari menariknya Bang Torik. Bang Torik belajar silat dari umur berapa? Saya belajar silat itu dulu sempat diajarin sama baba ya. Baba. Lagi kecil, lagi SD tuh Bang. Orang tua. Orang tua. Oke. Nah, cuman namanya dulu hanya sekedar ya, lebih intens ngaji. Oh, jadi dulu iseng-iseng aja ya? Iya, cuma diajarin baba kayak sepukul 2 pukul nih, gitu. Iya. Nah, terus kita berlanjut di saya pas sudah kerja tuh Bang. Oh, mulai lagi baru kerja? Kita udah kerja, tiba-tiba kita lagi jalan-jalan ke daerah Taman Bambu. Taman Bambu itu di mana? Biar pemirsa tahu. Jakarta Timur, Bang. Jakarta Timur, belakang Lubang Buaya ya? Betul. Nah, Lubang jadi Buaya. waktu itu ada perguruan silat namanya Kartajaya tuh Bang. Kartajaya. Oke. Awal mulanya emang waktu itu pas saya dulu kan jualan koran tuh Bang. Saya lagi jualan koran, ngeliat orang palang pintu resep kita. Iya, Demen kita kan, namanya pantun begitu ya. Iya. Pas saya ngeliat di Taman Bambu ada yang pakai pangsi tuh, gurunya warna merah. Oke. Guru saya masih ada Bang, namanya Bang Topik. Oh, masih hidup nih? Masih hidup, namanya perguruan Kartajaya. Salam kenal dengan Bang Topik. Iya. Nah, waktu itu kita lihat di situ dan langsung kita nyaba, ya kan? Kita tanya masuknya gimana nih Bang, kayak gitu. Akhirnya saya belajar silat di situ, ya kan? Udah kayak gitu, terus saya juga alhamdulillah saya kerja ketemu nih Bang sama Iko Wais. Wow. Itu aktor Indonesia. Betul, yang sudah mendunia. Iya, sudah saya mendunia. ketemu sama aktor Iko Wais. Nah, sebelum saya ketemu juga emang saya udah sering lihat YouTube-nya, Bang. Oh. Kayak waktu itu filmnya Merantau. Iya. Yang main karambit tuh, Bang. Iya, yang ceritanya orang Padang tuh. Betul. Iya, Melayu. Dia orang asli Betawi, Bang. Kita lihat dia punya perguruan namanya Tiga Berantai. Kawan. Oke. Nah, terus kayak gitu Bang, kita sudah sering lihat dengan semua permainan silatnya, sampai kadang kita suka niruin juga ya gerakannya Bang. Dia main karambit. Nah, di situ Bang, kita dari emang jiwa kita ada seninya mungkin ya, kita resep. Nah, kita belajar juga nih namanya palang pintu Bang. Oh, jadi nggak hanya belajar bela dirinya, tapi belajar namanya budaya. Ada seninya kan ya. Ada seninya. Nah, kita belajar pantun, ya kan. Akhirnya kita lihat di YouTube tuh gimana, sampai kita lihat sejarah untuk palang pintu tuh kayak bahasa gimana. kasarnya nyontek. Nah, nular. Kita lihat tuh Bang. Nah, terus kita dulu pernah diajakin juga main palang pintu sama senior kita. Iya, dulu ada kita punya temen orang dekat Mabes juga, saya tuh Bang. Mabes saya itu Jakarta Timur. Cilangkap ya? Iya betul. Cilangkap. Nah itu di sana ada tim Sanggar Palang Pintu, ya kita ketemu Bang Miko, Bang Adi, ya kan. Nah di situ saya pribadi diajak main palang pintu tuh Bang. Nah udah dari situ kita lihat senior kita sampai
waktu itu saya udah tampil bang, yang namanya di Topeng Betawi di Setu juga dekat rumah guru saya tuh di daerah Gang Rukun. Jadi, tampil guru yang tadi Bang Topik itu rumahnya di Setu. di Setu. Oke. Nah itu di situ ada acara nikahan terus ngundang Topeng Betawi bang. Ada yang datang Bang Maja. Maja Madi. Iya, saya ketemu ada fotonya masih. Iya. Kita foto sama Bang Maja, ntar ada di foto. Tampilin ya, kita tampilin. Ada saya foto Bang Maja, saya tampil di situ juga ya. Nah, udah berlanjut kita namanya udah belajar palang pintu. Nah, akhirnya kita di perguruan Kertajaya itu kita udah tingkatannya udah sampai pelatih. Oke. Saya gabung nih bang sama ormas juga nih. Apa tuh boleh tahu? Namanya Ormasnya Jajakan Nusantara. Oke. Jawara Jaga Kampung. Betul bang. Yang dipimpin oleh Baba Damin. Nah di situ saya sering tampil juga tuh bang acara kalau ada pengukuhan. Oke. Dari pengukuhan kita dulu sebelum jadinya tuh DPC Pondok Gede, kita udah yang ngeremukin bareng-bareng sampai akhirnya lengkap tuh ketuanya, KSB-nya ya, dan pengurus-pengurus lainnya saya tampil bang. Nah disitulah banyak juga nih bang yang kenal sama kita. Oke, jadi berkat belajar dan silaturahim, nah jadi banyak guru, banyak saudara, dan banyak rezeki. Ya, betul bang. Pastinya. Nah dari situ karena banyak nih encang-encang yang kita kenal. Nah, dia tahu kita sering tampil, dia tahu kita punya mainan. Ya, paham. Nah, jadi ada tuh bang, kita punya encang namanya Bang Robi di daerah Pondok Gede. Taman Pondok Gede. Dia ngaji di situ. Nah, dia punya teman majelis orang Lubang Buaya. Dia bilang gini, ada nggak temen lu kira-kira nih yang mau ngajar silat di sono daripada bocah main game? Paham. Gitu. Benar, saya potong nih Bang Tori. Daripada pemuda-pemuda di zaman sekarang nih, cuman main HP gitu deh. Betul. Cuman main HP. Kalau main HP, berkarya, bikin YouTube dan lain sebagainya itu bagus, positif. Tapi kalau main HP hanya main game saja, betul bang. Ataupun nonton yang nggak data, lebih baik kita belajar silat. Nah, udah kayak gitu akhirnya dia manggil saya tuh bang. Rick, lu kira-kira bisa agak nih ngajar silat di daerah Lubang Buaya? Iya, paham. Di Gorda sono bang. Jakarta Timur. Iya, terus udah kayak gitu kita udah ketemu sama pembinanya tuh. Nah, pembinanya baik banget bang. Oh gitu. Baik banget sampai, tapi dia orang Jawa. Loh, orang Jawa tapi demen silat Betawi. Karena dia sering ngumpulnya orang Betawi tuh di majelis. Paham. Ngajinya sama Habib Soleh. Paham. Nah itu bang, di tempatnya dia punya halaman lumayan lega ya kan, makanya dia kumpulin tuh anak-anak di situ buat main silat. Iya, kalau bahasa Betawi latarnya gede. Ada latarnya bang. Tapi sekarang udah almarhum. Orangnya? Sangat muda bang. Itu yang buat saya ngerasa kehilangan juga. Betul, dan dia punya niat baik. Itu bang, punya niat baik tapi umur masih muda sudah wafat. Kita doain aja mudah-mudahan biar diampuni dosanya. Allahumma ighfir lahu. Iya. Nah dan almarhum udah banyak bang, termasuk Habib main ke rumahnya silaturahim. Wah, berkah banget hidupnya. Berkah itu. Dekat banget bang sama Habib Soleh. Beliau yang aneh tahu ngaji di daerah Yusupiah tuh bang. Sama Habib Soleh. Ngajinya rajin bang. Nah sampai dia ngadain tuh silat, alhamdulillah ya kan, sama kita maksudnya gitu bang. Nggak lupa gitu. Nggak lupa dalam bahasa. Nih ngongkosin kita dah buat bensin mah. Mikirin kita gitu bang. Ngasih duit jajan kalau bocah mah. Iya gitu bang. Nah sampai akhirnya saya izin sama guru saya tuh, Bang Topik, ini kita mau ngajar boleh apa kagak nih di daerah sini gitu. Ya, kita bilang. Ya, paham. Nanti kalau kita kagak bisa ngajar, Bang Topik yang ngajar. Nah udah berjalannya waktu, kita sering bikin status mau ngajar nih. Nah kita punya kenalan di daerah daerah Jati Bening tuh ada namanya Tong Dilah bang. Tong Dilah. Dia
waktu itu ikut jajaka juga. Wih, mantap. Tapi masih sekolah tuh bocah. Oh gitu, siap. Nah, masih sekolah, terus dia emang udah kenal sama kita. Kalau ketemu kita dia nyaba gitu ya. Iya. Ketemu, Bang, gimana Cang, sehat, kata dia gitu kan. Nah, di situ mulai kenal sama dia. Nah, dia pengen diajarin silat sama kita. Jadi ada ditambahin sama Allah jalan yang terbaru nih. Nih, ada lagi nih. Iya. Terus udah kayak gitu, kita bilangin kalau emang begitu mah ya udah berapa kali, 3 kali dia. Kita mah awalnya ilokan lu kagak punya kata gitu. Ternyata masa sih? Iya, akhirnya udah kita suruh bilangin dah, yaudah kumpulin bocahnya, saya bilang gitu. Alhamdulillah di sono kita ngadain juga di Jati Bening tuh, di Jalan Depkes, dengan wasilah Sitong Dilah ini. Nah, udah berjalan Bang, akhirnya kita di sono punya murid juga, ada dulu anggota security di situ juga tuh, security komplek. Dia namanya Bang Hasan, dia punya, ternyata dia orang kampung Plumpung gitu negara. Oh gitu. Iya, nah dari situlah saya ngebangun lagi ranting di daerah Perumpung Jatinegara. Wow, ini namanya disebut rezeki tidak terduga ini. Itu Bang. Bahasanya hanya ingin melebarkan sayap, iya, atau pengen menyebarkan ilmu, tapi alhamdulillah Allah ngasih lebih nih. Dan banyak bahasa PT mah banyak cabang. Banyak cabang. Nah, di situ tuh Bang, kita alhamdulillah berkembang ya kan. Nah, orang semakin alhamdulillah kenal Al-Fakir nih. Iya, Bang Torik nih. Nah, di saat itu Bang, kita kerja tuh di daerah Galaksi tuh Bang. Oke. Nah, kita punya teman ya. Nah, teman kita yang ngajakin ngaji. Nah, ngajinya ini waktu itu sebelum Al-Fakir ngaji, jadi Al-Fakir itu kerja di tempat supermarket Bang, di daging bagiannya, jelasnya tuh, departemennya. Iya. Nah, saya kepotong tangan saya kena pisau. Oh gitu. Lagi ngiris daging. Siap. Asbabnya nih. Asbabnya nih. Okay. Asbab saya belajar ilmu hikmah. Oke. Jadi pertama mulanya nggak langsung pengen ya. Nggak tahu. Awalnya juga. Gara-gara kita kerjanya dipotong-potong daging pemirsa. Ternyata tangannya kedodet. Kalau bahasa orang Madura kedodet, iya nggak? Iya. Atau keiris. Nah, singkat cerita temannya melihat ini dan diajak. Nah, awalnya dibilang begini, ngapa lu gitu kan? Ada yang bocah, ada yang ngomong, si Torik tangannya kena pisau, begitu Bang. Disamperin sama teman kita, namanya Mustafa. Mana pisaunya? Diambil sama dia, diseset ke tangan dia. Nah, kita kaget gitu. Iya. Terus dari situlah dia bilang, kira-kira silat berarti kagak nih mau pisau, begitu. Iya, oke. Bahasanya disandingkan kan. Iya. compare tuh. Udah kayak gitu, iya juga, ya kan? Iya, benar. Di saat itu mulanya saya belajar ilmu hikmah. Bahasa simpelnya ilmu, tetap belajar ilmu, oleh-olehnya adalah tekbal. Iya, atau anti iris. Anti bacok gitu. Iya, itu mah hanya hadiah, mungkin galan ya begitu ya kan. Nah, udah kayak gitu tuh Bang. Ternyata saya pas sudah berlanjut itu kan murid-murid saya ajak ngaji tuh Bang. Nah, saya awalan saya nih datang nih, diajak sama teman saya itu ngaji. Ngajinya tawasul sama sholawat Bang. Ngajinya tawasul dan sholawat. Subhan. Setelah itu kongko dah sama guru pada ngopi. Iya, nyantai. Gitu. Nah, di saat itu kita ngaji, kita punya guru di daerah Cikunir. Daerah mana kasih tahu? Nih, daerah Bekasi Selatan. Ya. Daerah Cikunir dekat Rawa Antung. Oh, di Musola Anida, Rawa Antung, Cikunir, Bekasi Selatan. Gurunya namanya Raden Abdul Hakim Ar-Rahim. Dipanggilnya Acaneng. Acak ya, bukan Acan. Acaneng. Nah, itu adalah yang belajar asbabnya keiris, terus belajar hikmah bersama
Acak Neng. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih ada. Masih ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan ngelihat guru sehat. Majelisnya namanya Nurul Rohim. Nurul Rohim. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi. Biar berkah. Iya. Nah, kita dilihat dulu tuh Bang, kita ngaji ya kan. Nah, terus kita ditabuk tuh Bang perut saya. Oh. Perut saya ditabuk, madep kiblat, ambil wudu, madep kiblat. Kayak saya ngembungin perut tuh. Nggak ada semenit saya ditabuk, perut saya. Nah, di saat itu kita tes pakai jarum Bang. Oke. Jarum pentol. Tusuk gitu. Tusuk di tangan saya di sini nih. Oh. Oke. Sampai nembus tinggal pentola doang. Wah, itu nggak mentok tulang itu. Lah, kalau yang kurus mentok tulang. Waduh, habis saya ini. Habis pemirsa. Sampai tinggal mentok tulang. Kalau saya kira-kira orang yang dalam umumnya, kira-kira berdarah kagak guru? Berdarah lah. Berdarah ya? Logika ya? Logika yang sehat pasti berdarah. Di saat itu iman saya bertambah, saya kagak berdarah guru. Alhamdulillah. Bahasa simpel gini, ini kuasa Allah ya. Itu. Ilmu Allah luar biasa. Ternyata Bang Torik menyaksikan bahwa memang banyak ilmu Allah, tapi ini dibuktikan depan matanya. Dan saya ngerasain sendiri. Tuh. Nggak sakit? Kagak. Berdarah nggak? Kagak. Luar biasa pemirsa. Ukuran saya mah itu mau dites, saya kabur. Takut lah. Apalagi tadi Bang Torik bilang, ukuran orang kurus mentok, bisa ngerontok. Jarum pentol guru, lumayan ya. Lah. Tinggal pentola doang di tangan. Kalau nggak salah dia 5 cm apa 7 cm itu ya? Iya. Lah, mana? Tebang-tebang apa? Coba itu. Ya kan? Kalau udah kayak gitu, akhirnya guru bilang katanya, ilmu ini mah ya bisa ngelindungin orang di sekitar. Nah, kita tanya maksudnya gimana? Misalnya ada begal. Ya. Udah. Kalau lu punya ilmu yang namanya keyakinan yang kuat, gitu, lu tinggal bilang itu sama orang di sekitar lu. Kalau dia sampai dibacok, lu bang anti bacok, anti iris. Wah, itu bisa terjadi. Lah dengan begitu, saya namanya orang baru ngebuktiin guru. Masa iya? Masa ilogan kalau kata kita mah. Iya, ya benar. Saya pas habis dari situ nggak lama, saya ngumpul sama murid-murid saya, guru sama anggota di Jati Bening. Bocah, lah saya ambil pisau. Lah itu si Tong Dila itu saya iris tangan pakai pisau. Nggak apa-apa. Kagak mau, dia kaget dah. Lah iyalah pucat lah. Lah itu dia belum ditabuk guru, baru saya yang megang doang. Oh, kalau Bang Torik tadi kan sama guru dipegang. Enggak, udah ditabuk. Ditabuk ya kan. Tapi Bang Torik sama muridnya saya megang doang. Alhamdulillah dipegang doang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang lain saya bacok, saya iris pakai samurai yang di situ. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Kuasa Allah pemirsa, ternyata luar biasa. Itu guru, lantaran bocah pada kaget itu saya ajak ngaji besoknya. Oh, ngikut ngaji dah kalau lu bahasanya mau tahu. Iya, kalau bahasa kasar penasaran begitu ya kan. Ikut dah besok kita ngaji bareng-bareng. Paham. Lah itu juga udah diperbolehin sama guru di sono Cikunir. Iya, ajak ngaji pasukan. Udah dapat izin, mandat. Iya. Bang Torik, saya mau nanya nih. Tadi pencaksilatnya apa namanya? Silat Betawi Jalan Sejati. Silat Betawi Jalan Sejati. Kalau ada orang yang kepo, satu, bener gak sih Bang Torik bisa silat? Yang kedua, bener gak sih dia tekbal? Gitu ya. Tekbal ini bukan sombong, maaf. Bukan sombong. Ternyata yang kita pahamin sama-sama ini adalah kuasa Allah. Yang kedua ini adalah ilmu Allah ya. Nah, kalau penasaran dan kepo, bener gak sih? Bang Torik kasih tahu kalau ada YouTube-nya, apa medsosnya, Instagram-nya gitulah. Kalau mau kepoin saya punya jati diri. Betul. Iya. Saya punya YouTube, Bang. Apa tuh namanya? Nama lengkapnya Hilman Torik. Begitu aja. Udah. YouTube-nya Hilman THORIQ. Oke. Udah Hilman Torik. Untuk Instagram saya ada HT_2109. Oke. Ntar saya izin, saya ngambil linknya, saya kasih di description. Iya, siap. Kalau kepo tinggal klik aja linknya, bisa itu pemirsa.
Pokoknya jangan lupa di lokit kalau bahasa orang orang anak muda mah. Ini kameramen tahu aja tabok nih. Nah, kalau penasaran di lokit gitu ya enggak. Yang kedua, jangan lupa di-share informasinya tentang medsosnya. Iya enggak? YouTube-nya, Instagram dan lain sebagainya. Yang ketiga, subscribe. Nah, itu kudu. Iya, biar Bang Torik punya penghasilan di YouTube. Iya enggak? Tapi maaf Bang Torik nih. Saya bukannya nggak mau dukung Bang Torik banget, tapi jangan lupa di-subscribe juga ini. Lah iya. Cuma kudu guru. Di-share juga. Ya. Karena yang kita harus bangga, pemuda yang harus punya karya dan kreatif itu harus didukung. Termasuk Bang Torik ini. Dia punya kreatifnya apa? Satu, bela diri. Yang kedua, palang pintu. Yang kalau tekbal itu namanya pakaian dewek. Dia enggak. Kalau mau belajar, tinggal hubungin Bang Torik. Yang kedua, nah, kalau mau manggil palang pintu, ya enggak? Kalau mau belajar silat, silakan hubungin lagi Bang Torik. Tadi YouTube-nya udah dikasih tahu tuh, sama Instagram udah dikasih tahu. Bang Torik ini udah nikah belum? Belum, Bang. Belum nikah pemirsa. Orangnya ganteng, masih muda, terus belum nikah. Ya Allah, sedih banget. Tolong neng, iya enggak? Neng, nyai. Nah, masa nggak mau Bang Torik? Bang Torik tuh nggak apa namanya nggak ribet nyari ceweknya, nggak ribet. Yang penting dia wanita ya. Iya, coba kalau waria emang tebang. Bahaya juga, ngeri bot-botan sama laki mah. Nah, Bang Torik, ada yang mau ditambahin lagi nggak? Nah, di saat itu tuh Bang, kita belajar ilmu hikmah sama guru kita. Ya, yang namanya kita baca sholawat. Ini sholawatnya beda nih Bang sama orang-orang sebelumnya. Dan sholawat ini saya baru tahu, baru dengar. Namanya sholawat tanjila Bang. Tanjila. Allahumma sholli ala Muhammad, tanjila ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 3 kalimat tuh. 3 kalimat. Nah, saya nanya nih, saya potong nih. Jadi pemirsa udah tahu nih bacaannya nih. Besok dipakai ditular. Kira-kira boleh nggak? Kudu diijazah dulu. Nah, begitu. Namanya ilmu harus ada gurunya. Mentang-mentang ini, oh Bang Torik udah ngasih tuh YouTube. Tapi Bang Torik pernah lihat sampean belum? Kan belum ya. Makanya harus datang. Biar ada disebutnya benang merah keilmuan Bang. Nah, benar. Kalau baca Al-Quran kalau nggak ada benang merah juga nggak baca. Nah, apalagi ini ilmu yang namanya ilmu tidak bisa dimain-mainkan. Boleh baca ya, tapi harus minta ijazah. Betul. Harus ada ridho. Nah, simpel gitu ya Bang Torik ya. Nah, ada lagi mau tambahin Bang Torik? Nah, di situ Bang kita punya murid. Wah, kalau kita dulu lagi kita bawa anggota di sono, itu kalau mereka udah pada ditabuk sama guru kita. Di sono Bang, kita kadang suka bercanda. Bercandanya bukan gimana, kadang main pisau. Bercandanya, coba dah ada begitu. Angker bener bercandanya. Itu namanya selingan bercanda doang. Iya, kan? Paham. Sebenarnya intinya bukan ke situ Bang. Apa tuh? Kasih tahu. Intinya adalah perbanyak sholawat. Tawasul itu sebagai penyambung kita. Betul. Sholawat saya di sono juga Bang, yang namanya kita belajar sholawat kemarin kita ngaji itu kita baca ya minimal 1000. Iya. Lah tanpa kita sadari yang orang awalnya kagak suka sama sholawat jadi mahabbah. Bener. Jadi ilmu ini mah pangkal dan ujungnya ada di sholawat. Setuju. Dan satu amalan yang dilakukan oleh Allah adalah sholawat. Nah itu Bang. Makanya sebenarnya mah ilmu ini ngarahnya bukan ke situ, bukan kedugalannya, bukan. Betul. Tapi kita nanti seperlahan-lahan orang yang diijazah itu karena dia punya keyakinan sama sholawat, tanpa dia sadari yang dia kagak pernah ngucap tuh seharinya baca sholawat. Gara-gara itu Bang, dia baca sholawat. Itu jadi sholawat. Dan ntar itu jadi agaman kita di sono. Baru saya mau nambahin. Benar. Mendapatkan syafaat ya. Betul. Mendapatkan syafaat karena kita udah ada pegangan nih. Bahasa kalau kita ngasih surat, surat itu udah kita kepegang nih. Nanti nyampe sono yang terima surat ada, yaitu Nabi Muhammad. Sini lu bawa itu ya, sini. Nah bahasa simpelnya begitu pemirsa. Kali ada yang anti sholawat. Lah
Apalagi orang kalau udah baca sholawat mah bang, lo jeger banget ke singa. Lo singa mah kan raja hutan. Iya. Makanya kita akan dapat salam dari wahai para raja-raja. Betul. Kalau singa raja hutan, yang penting satu, jangan raja singa. Coba itu nyakit merokok, ada aturan laki jadi nggak laki gitu. Lah kadang kita kalau di sono bercanda bang, dari jauh aja nih kita main begini nih tuh ke perut. Lah perutnya bisa kita ubek-ubek dari sini kok. Itu saya pernah dengar namanya ilmu jeroan gitu. Iya. Ilmu jeroan, ubek-ubek. Yang diubek-ubek adalah isi daripada perutnya. Itu orang-orang Jawa biasanya. Iya. Dulu saya pernah dengar sama orang Jawa itu ilmu jeroan. Gitu dah. Jadi kita nyentuh ya nih bang, dia ngerasa tanpa kita sentuh. Iya, paham. Iya kan? Jadi dari bahasa simpelnya dari jauh kena bisa. Oke. Lah dari situ tuh bang kita belajar yang namanya segala hal yang kira-kira buat kita di luar nalar juga jadinya kan. Kalau bicara logika ya nggak kena ya. Karena ternyata saya belajar silat doang itu bahasanya cuma kulitan. Paham, isian ora ada. Isian ora ada lah, joprak juga kita bisa. Benar. Kalau bahasa simpel begini, badan mah kelihatannya segar, lapar. Iya. Nah, percuma lemes-lemes juga pemirsa. Berotot doang, tapi apa? Lapar. Lapar. Galak lah ujung-ujungnya. Ujung-ujung galak. Pas giliran galak, ditantangin lagi, ternyata dia lembek. Iya. Galak di awal lagi lapar. Iya. Nah sama begitu bang. Ternyata ilmu silat tanpa didasari dengan dalaman tentang yaitu isian lah. Haji. Benar. Dia cuma belajar silat doang nih. Dia punya kulitan, gak punya dalaman, itu kosong. Tuh. Enggak. Makanya kalau orang pada tampil silat yo keren-keren banget bang. Itu ya kalau misalnya dia kagak bisa magerin dirinya, lah itu golok bisa loncat kemana aja. Iya, paham. Dia bisa lupa jurus. Iya, paham. Lo udah bengong aja dari bangun. Coba itu. Karena tadi ya Bang Torik bilang, karena nggak lupa magerin diri. Itu bang bahasanya kalau dia nggak punya daleman, lah bisa muntah darah di tempat dia. Lah orang kalau punya ilmu mah kadang nekuk. Dia punya sarung doang, pet aja. Paham. Lah. Iya. Aur-auran. Lah saya kalau misalnya bocah pada tampil, emang kita kagak ada nyenter. Ya paham. Lah kita mah apa ya ngeliat orang bahasa gini, orang lain juga punya mainan kan. Gitu. Orang kan kita kagak tahu hatinya, Bang. Di depan kita senyum, di belakang kita busuk. Gua tes nih coba lu. Iya benar. Gua tes lu. Lu baru bocah kemarin sore udah jadi lagu-laguan jadi guru lu. Itu Bang Torik saya potong. Terkadang orang memandang bocah. Nah, tolonglah yang tua ketika ada yang muda untuk berkarya dukung. Yang kedua, kalau dia melakukan kebaikan, ya disupport. Diajak, ayo. Nah, ini makan kagak. Wah, bocah. Jebenya bibirnya panjang banget. Makanya kalau kita punya guru, Bang, kalau kata kita Acan Neng pernah ngomong begini, seorang guru dialah yang mengangkat derajat makom seorang muridnya lebih tinggi daripada seorang gurunya itu. Subhanallah. Makanya kalau ada guru nih support kita, semangatin kita, itu murabi dia. Udah jatuhnya udah mursyid. Betul. Makanya kalau kita lihat yang tua-tua orang sama kita bawaannya, wah lu bocah baru kemana sore lo laguan, kalau gitu ya. Banyak begitu. Mudah-mudahan sih yang nonton mah kagak. Jangan, ya kan. yang tua ya kan dukung nih yang muda. Betul. Lagi berkarya, apalagi jalannya positif. Betul. Ya, saya mau Bang namanya, mohon maaf ya, direndahin, saya diremehin, saya mau udah sering, udah di mana gua ya kan kita ngalamin dikecilin, tapi begitu gua saya mah kagak putus semangat. Paham. Gua niatnya baik kok. Iya, saya mau maju aja udah. Karena prinsip saya 2, Bang. Apa tuh? Di mana orang tua saya nyemangatin saya, di mana guru saya tetap di belakang saya, maju saya. Paham. Modal saya itu doang. Saya mau dihujat sama orang mau kayak gimana, gue mah tutup kuping. Iya. Gue mah yang penting gue agak ngerugin loh. Nah, kalau bahasa Inggrisnya sebeleteuing. Iya itu. Inggris blawetan. Oke. Jadi Bang Torik ini jadi nggak mulus-mulus aja tuh.
Oh, kagak bang, kita udah ngerasain namanya bang di kayak gitu bang, diiri nama orang lah. Saya bang yang namanya orang kita tampil di panggung gitu, emang orang kita dari jauh aja bang, kita udah magerin, kita punya murid di panggung begitu, ada yang jahilin. Paham. Lah kita emang kan ngerasa Paham. karena kita belajar aji rasa, sambung rasa, ya kan. Itu kita ngalamin, wah ini orang, kita liatin dia ngeliatin kita sinis kan, kata dia begini kali dalam bahasa hatinya, wah ini bocah ora joprak bisa ini kuat amat ini pas sudah begitu mah nyamperin kita ujung-ujungnya. Nyamperin kita ujung-ujungnya apa? Lah bang, udah ngopi begitu. Ya, jadi bahaya. Jadi bahaya sama kita. Iya, Pas iya. udah ngulik tentang diri kita, lah besok lah jadi berteman. Ada kesamaan ceritanya Sayyidina Umar sama Nabi Muhammad. Gimana? Sayyidina Umar itu kan gerdek banget sama Nabi Wah Muhammad. coba itu bang lah, kalau bisa di Penggal, penggal. Tapi apa luar biasa, Allah maha membolak-balikan hati seseorang. Ternyata Sayyidina Umar masuk Islam, bahkan sampai sekarang makomnya bersampingan dengan Nabi Muhammad. Tuh, sahabat yang awalnya ngebenci. Itu Lah makanya bang, saya ya sama orang itu bahasanya dijailin kayak gimana, sampai nggak kena begitu ya. Mungkin dia mau ngetes kita, ya kan? Sampai dia bocah susah juga nih katanya ditesnya kan gitu dari jauh. Bukan tebang. Pas kayak gitu mah udah nyamper kita, ya kan? Mungkin muka mah bisa senyum bang. Iya. Pas kita Muka menipu. iya, kita kan tahu batin orang. Paham. Iya. Gua rekan nih. Iya, Gua coba. baca nih. Nah, dari kita belajar sama guru kita aja bang, yang namanya amarah suci. Ya, kita ngumpul gitu, lagi ngumpul sama guru kita dibuletin tuh. Iya, paham. Lah guru kita mah tebang banting rokok doang. Biar pada muntah semua. Tebang banting rokok tuh. Itu guru ya. Iya. Bagaimana muridnya? Tebal. Mana tadi rokok saya? Lah coba itu ngilang lagi. Jadi pemirsa, tadi kembali lagi nasihatnya. Bukan nasihat dari saya, tapi nasihat kehidupan ini. Apabila ada orang yang ingin maju, ya dukung. Kan baik. Kecuali dia majunya buat keburukan. Nah, itu. Contoh. Saya datang ke sini, ke rumah Bang Hilman Torik, mau ngacak-ngacak. Boleh Bang Hilman Torik marah. Warga sini pun dukung Bang Hilman Torik. Untuk apa? Mencegah daripada kemungkaran itu. Tapi kalau Bang Torik untuk kebaikan, atau saya datang sini buat kebaikan, pasti dong Bang Hilman Torik menerima orang baik-baik niatnya. Sekalipun waktu itu dia datang dengan baik-baik, besok-besokannya belum tentu kita tahu hatinya lagi. Orang bisa berubah-ubah. Saya baru mau ngomong itu. Ada orang pertama cuman bahasanya mata-mata gimana sih? Mempelajari situasi. Indik-ngindik dulu pertamanya, besokannya belum tentu. Iya. Jadi kita apa kata Nabi? Ya kita mau berusnuzon aja. Udah positif aja sama dia. Dia mau sama kita kayak gimana, mau kayak gimana. Orang kita mah cuma pegangan kita satu, la haula wala quwata illa billah. Enggak bisa apa-apa kita. Iya. Tapi yang mampu, yang kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Guru. Bang Hilman Torik nih. Oke, sebelum closing, Bang Hilman Torik mungkin ada nasihat. Satu, nasihatnya buat para murid-muridnya. Ataupun para penggiat seni. Nah, yang kedua, apa nih motivasi untuk pemirsa yang melihat kreatif-kreatif anak muda di luar sana? Iya, jadi kalau kita pesan buat kita punya murid ya, ini buat kesemuanya yang saya juga Al-Fakir masih belajar ya kan. Pertama itu kita hormat mulian kita punya guru. Ya, itu jangan sampai kagak. Betul. Ada berkahannya. Betul. Kecuali guru kita menyimpang. Nah, salah. Guru kita salah. Contohnya ketika imam seharusnya baca Fatihah pertama, dia pakai bacanya ayat-ayat cinta. Iya. Jangan, itu salah. Iya. Kadang kita kan negara pakai subhanallah iya. gitu ya kan. Nah, kalau kira-kira seperti itu boleh kita sama guru kita beda pendapat tuh di situ, karena kita melihat guru kita udah menyimpang. Betul. Nah, yang penting satu ya kan, dan bukan sama guru doang, ternyata kita sama orang tua jangan sampai kagak
hormat kagak mulia. Kudu mesti itu mah bahasa ridho wa fi ridhoi. Nah sekarang banyak bocah bang, sama gurunya hormat banget, takjim banget, sama emaknya disuruh ke warung ogah. Malu, mak, emang apa? Ada empuan saya ono. Coba Saya itu. beli cabai. Ya, elah. Kan gitu ya. Nah itu bang, kadang pesan itu bukan, ternyata kita bukan hanya ke guru kita doang, Orang tua. tuh orang tua lah sekarang bang, ya orang sama guru bu lah. Wah, sungkem. Iyan doro Iya. lah amanya babanya bang melengos bae Swe. kan main tiba-tiba. Jangan ya buat Iya. buat kita nih sebagai pemuda ataupun orang yang masih punya orang tua, ya sayangin orang tua. Itu modal. Orang tua, guru. Tanpa guru kita tidak tahu. Tanpa orang tua kita nggak punya kasih sayang. Asik. Nah terus buat para pegiat seni bang, Iya, ya kasih kan? support Bang Mantori. Buat yang pada penggiat seni, yang tua maupun yang muda, jangan pernah lupain namanya sholat, ngaji. Jangan keseniannya doang, Betul. tapi dimodalin dengan nanti dengan kita ngaji jadi tetap berakhlakul karimah. Iya, kalau bahasa saya ngaji itu ngasah biji. Apa bijinya? Bilas Iya. be. Tuh kan Tuh, biji tasbih. Bismillah kan gitu lah, Iya. zikir namanya. Takutnya bang begini, khawatirnya orang penggiat seni lebih identik kepada budayanya dibanding agamanya. Jadi apa bahasanya? Ada di dunia tapi lupa sama yang punya dunia. Nah itu Betul. karena saya begitu, karena saya punya beberapa orang yang saya kenal, dia lebih mengutamakan budayanya Oh. dibanding agamanya. Makanya saya hadir karena basic saya punya saudara, alhamdulillah kiai, ya kan, buya. Paham. Nah saya dididik dari kecil, makanya dulu babak saya tebang ngajarin sepukul 2 pukul, lebih intens kepada ngaji. Nah ternyata ketika apapun sudah dilandasi yang kita dari kecil ngaji, kita punya arah pulang. Betul. Arah pulangnya kebaikan. Bahasa simpelnya manusia itu harus punya iman. Mm-mm. Iman itu yazidu wa yankus, bisa naik bisa turun. Naiknya dengan taat kepada Allah, turunnya bisa dengan kemaksiatan. Nah, Bang Torik nih hadir di budaya khususnya juga berdakwah. Ternyata pemirsa, berdakwahnya apa? Mengajak dirinya khususnya dan umumnya para semuanya yang dia kenal untuk taat ibadah kepada Allah. Makanya saya dipesenin sama saya punya guru bang. Guru saya bilang apa? Kata dia begini, kira-kira lu kalau punya silat, ya tangan lu udah nggak berfungsi, kaki lu udah nggak bisa melangkah, kira-kira apa yang lu bisa pergunain? Sedangkan lu cuma punya silat doang. Sedangkan silat ada menggerakkan kita punya anggota bagian tubuh. Paham. Ternyata bang, ya di situ kita menyadari ketika kita sudah sering melazimkan, mendawamkan, entah itu zikir, entah itu sholawat, hal-hal yang kita sering baca, ratib, Al-Quran, apapun, nanti itu membekas jadi di dalam hati, sehingga semua yang udah tidak bisa kita gerakan, termasuk mulut, hati kita lah yang akan membaca itu semua. Masih gerak bang. Makanya nanti di dalam sakaratul maut semua udah kagak bisa berfungsi. Ini bang, iya, yang apa menyelamatkan kita. Betul. Karena apa? Amalan dan dawaman yang sering kita baca. Itu bahasa simpelnya orang mati tergantung kebiasaannya. Makanya, kalau biasanya cuman janda matinya janda gitu. Iya, makanya dari situ bang saya bilang sama kita punya anggota, kalau lu pada mau belajar silat, gua mah kagak bisa. Gua kudu yang namanya lu baca nih sholawat sama tawasul sebagaimana guru-guru gua ngasih itu. Iya, jadi Bang Torik ngasih apa yang dikasih. Jadi kalau saya tiba ngajar silat doang bang, besok dia gede jadi tukang pukul. Pondok gede besok. Loh iya. Jagoannya siapa? Muridnya Bang Torik. Coba apa saya? Bekasnya jelek doang bang. Bener. Lah padahal mah ntar kita peninggalan kita meninggalkan mereka dengan apa? Tuh. Betul. Apa yang mereka dapat dari kita. Lah makanya ya disebutnya apa? Tinggalkan sejarah yang baik-baik agar namamu tertulis di tinta emas dalam sejarah. Betul. Jadi
orang nanti mati, setelah mati meninggalkan cerita. Kalau gajah meninggalkan gading. Kalau macan mati meninggalkan belangnya. Kalau manusia meninggalkan ceritanya. Cerita antara dua, baik buruk. Nah kalau belajar silat tapi imannya, ngajinya, ibadahnya nggak ada. Tadi Bang Hilman Torik ngomong tuh, jadi jagoan doang. Pas lagi ada cerita jelek, gurunya dapat kebagian. Nah, tapi kalau diiringi dengan ibadah, alhamdulillah, satu dia dapat pahala. Betul. Yang terus berjariah. Yang kedua, gurunya juga dapat pahala. Apa pahala? Jariah juga. Mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya punya statement tuh, Bang. Apa tuh? Maju dan teruslah berkarya sampai namamu tertulis pada tinta emas dalam sejarah. Betul. Menjadi pelaku sejarah, jas merah. Iya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, pemirsa. Luar biasa, pemirsa. Jangan lihat orang muda, jangan lihat Bang Hilman Torik muda, tetapi pertama semangatnya, yang kedua alimnya, yang ketiga ilmunya. Ilmunya maksudnya ilmu budayanya, pencaksilatnya dan lain sebagainya. Yang keempat paling terpenting apa? Niatnya. Apa niatnya? Dia ada di budaya, ada di pencaksilat dan lain sebagainya. Intinya satu, sama-sama ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita doain nih Bang Hilman Torik biar sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan hajatnya, niatnya diijabah sama Allah, dan mudah-mudahan perguruannya mudah-mudahan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebaikannya, banyak muridnya, soleh-solehah semua, dan mudah-mudahan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, murid-muridnya dan Bang Hilman Torik juga. Pemirsa, sebelum ditutup jangan lupa di-share, di-like, di-subscribe dan di komen ya. Komen yang baik-baik boleh, yang nggak baik juga boleh. Nanti biar kita tahu yang nggak baik apa, buat koreksi untuk kebaikan, bukannya menghujat orang. Karena menghujat orang seperti kita berkaca. Kalau kita doain orang baik, pasti kita mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita menghujat orang, nyumpain orang, kepaduk lu, pasti yang nyumpain itu suatu saat nanti kepaduk dan bisa cilaka. Karena apa? Sumpah, kalimat mulut ini bisa seperti cermin. Kita ngaca, kita kembali kepada kita. Mohon maaf dari saya, Gus Edward Abu Bakar dan Cang Hilman Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.